Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan dimanapun berada. Nah, hari ini kita masih tetap belajar firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu mata air yang manis di tengah-tengah kekeringan. Nah, sebelum kita bahas tema ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan, agar supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mata air yang manis di tengah-tengah kekeringan. Nah, kekasih Tuhan, jangankan mata air yang manis, satu gelas air biasa saja, kalau kita ketemukan di tengah-tengah kekeringan di padang gurun, itu hal yang luar biasa dan itu mujizat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, peristiwa ini dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun pada waktu itu. Nah, mari kita buka di dalam Bilangan 33 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mitka. Nah, kekasih Tuhan, Mitka ini adalah tempat perkemahan orang Israel yang ke-24 ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, arti Mitka itu sendiri yaitu terasa manis, mata air yang manis. Nah, Mitka ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu matak, yang artinya manis, senang, sukacita atau ceria. Nah, kekasih Tuhan, sesuai dengan arti Mitka, manis, senang, sukacita, ceria, maka ketika bangsa Israel berada di padang gurun, di tengah-tengah kekeringan pada waktu itu, bangsa Israel mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka mendapatkan mata air yang manis dari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, pelajaran yang kita dapat dari perkemahan orang Israel di Mitka ini, yaitu selalu ada kasih Allah di tengah-tengah kesulitan. Nah, kekasih Tuhan, coba bayangkan di padang gurun selalu ada kasih Allah di sana. Nah, kekasih Tuhan, selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, mereka selalu dipelihara Tuhan secara luar biasa. Mereka selalu merasakan kasih Allah yang luar biasa. Tuhan curahkan kasihnya luar biasa bagi mereka di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah padang gurun pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, walaupun kita hidup di tengah-tengah kesukaran sekarang ini, musibah yang saat ini kita hadapi, namun jika kita berada di dalam tangan kasih Allah, hidup dalam anugerah Allah, maka kita akan bertemu dengan mata air yang manis, yang penuh dengan kasih karunia dan sukacita. Nah, kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk baca Yesaya 51 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah, kekasih Tuhan, sangat jelas Tuhan yang membuat kesukaran, kesulitan padang gurun itu seperti taman Eden. Coba bayangkan, padang gurun seperti taman Eden, kesukaran, kesulitan seperti taman Eden. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran hidup kita, Tuhan selalu ada bagi kita umatnya. Catat baik-baik kekasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran hidup yang kita hadapi, Tuhan selalu ada bagi kita umatnya. Nah, kekasih Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita bertobat dari mengandalkan kekuatan kita. Kita berbalik dan percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita harus taat pada firman-Nya dan sabar menanti pertolongan Tuhan. Keempat hal ini kalau kita lakukan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, perlu kita pahami bahwa hanya Allah saja yang bisa memimpin kita menuju ke mata air yang manis. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain yang bisa membawa kita untuk menikmati mata air yang manis. Nah, coba kita lihat di dalam
Yesaya 49 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah kesukaran yang saat ini terjadi, kita butuh yang namanya firman Allah. Firman Allah adalah ajaib dan manis seperti tetesan madu. Nah, kekasih Tuhan, kita butuh firman Allah di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Saya mengajak kita untuk baca Mazmur 19 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, Mazmur 19, ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang Taurat Tuhan. Dan di sana dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, suci, dan manis. Seperti Mazmur 19 ayat yang ke-11. Nah, kekasih Tuhan, sangat jelas bahwa firman Tuhan itu seperti madu manis, mata air yang manis. Nah, kekasih Tuhan, mata air yang manis dalam perjalanan kehidupan kita yang bagaikan di padang gurun hanyalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah mata air yang manis yang bisa menyegarkan kita di tengah-tengah kesukaran hidup, di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi. Hanya firman Allah yang bisa menyegarkan kita, karena firman Allah adalah mata air yang manis. Dikatakan di dalam Mazmur tadi, Mazmur 19 ayat yang ke-11. Firman Allah adalah mata air yang manis. Dan firman Allah itu yang akan menyegarkan kita di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, dan badai yang saat ini kita hadapi. Saya mengajak kita untuk baca Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sangat jelas, kekasih Tuhan, bahwa firman Allah itu luar biasa, kebenaran itu luar biasa. Air yang manis, mata air yang manis itu, yaitu firman Allah, kebenaran itu. Nah, kekasih Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan dalam hidup. Firman Tuhan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Cintai firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup sekarang ini, maka kita akan disegarkan dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah mata air yang manis. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi badai yang kita hadapi, kita butuh yang namanya firman Allah. Karena firman Allah itu adalah mata air yang manis yang dapat menyegarkan kita. Kekasih Tuhan, hanya firman Tuhan yang mampu bertahan dan berdiri teguh di saat dunia ini menjadi hancur. Semua boleh hancur, semua boleh binasa, tetapi firman Allah, firman Tuhan tidak akan binasa, kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi badai yang saat ini kita hadapi, kita butuh yang namanya mata air yang manis, yaitu firman Allah yang dapat menghibur kita, yang dapat menyegarkan kita. Semua apapun yang kita miliki boleh hancur, boleh hilang, tetapi firman Allah tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah kesulitan. Firman Allah tetap berdiri teguh. Oleh sebab itu, kalau orang yang mencintai firman Allah melakukan firman Allah, maka hidupnya akan disegarkan. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekeringan rohani ini, kita butuh firman Tuhan untuk menyegarkan dan menghidupi kita. Dunia ini sedang mengalami kekeringan rohani yang luar biasa oleh karena badai yang saat ini kita hadapi. Nah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekeringan rohani ini, kita butuh yang namanya firman Allah untuk menyegarkan dan untuk menghidupi kita.
Orang yang mencintai firman Allah, orang yang memiliki firman Allah dalam hidupnya, dia akan berdiri kokoh dan dia akan disegarkan dan dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Di tengah-tengah dunia yang mengalami kekeringan badai, kekeringan rohani ini, kita butuh yang namanya firman Allah. Karena firman Allah adalah mata air yang manis yang mampu menyegarkan kita di dalam segala situasi. Walaupun itu di tengah-tengah badai, kesulitan sekalipun. Firman Allah akan menyegarkan dan menghibur, menguatkan setiap kita. Nah, kekasih Tuhan, percaya firman Tuhan dan pegang firman Tuhan, maka kita akan melihat kekeringan yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan melewati semuanya. Kekasih Tuhan, orang yang pegang firman Allah, mencintai firman Allah, maka dia akan bertahan hidup di tengah-tengah kekeringan badai yang saat ini terjadi. Karena firman Allah itu yang akan menyegarkan, yang akan menguatkan kita untuk melewati kekeringan-kekeringan badai di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, mari kita cinta firman Allah, lakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Orang Israel bisa bertahan hidup di tengah-tengah padang gurun pada saat itu. Karena mereka hidup oleh karena firman Allah. Allah berbicara kepada mereka. Mereka melakukan perintah-perintah Allah. Nah, kekasih Tuhan, mari di tengah-tengah badai yang saat ini kita hadapi, hidupkan firman Allah dalam kehidupan kita. Lakukan firman Allah, cintai firman Allah. Maka setiap orang yang mencintai firman Allah, lakukan firman Allah, akan mengalami kesegaran, akan mengalami kehidupan. Walaupun di tengah-tengah badai sekalipun, Tuhan akan menyatakan kuasanya, pemeliharaannya, dan berkatnya di dalam setiap kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami percaya walaupun kami hidup di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah badai, kesulitan, kesukaran sekalipun, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya firman Tuhan yang akan menyegarkan, menguatkan, dan menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.